Pada tahapan kali ini, kita akan mencoba menginput perubahan pembayaran termin yang diinisiasi oleh PPK. Langkah pertama, masuk pada menu login melalui akun PPK, lalu pilih menu manajemen pelaksanaan, kemudian pilih submenu pembiayaan dan pembayaran, sampai muncul halaman list paket. Setelah itu, pilih list pembiayaan pada kolom aksi, maka pada halaman list pembiayaan, PPK dapat memilih apakah pembiayaan tersebut sudah termasuk PPN atau tanpa PPN pada kolom PPN. Kemudian, pada halaman list pembiayaan juga terdapat keterangan tidak ada request pergantian pada kolom status request. Apabila hendak melakukan perubahan pada salah satu biaya, maka klik request pergantian pada kolom aksi, lalu akan muncul form request perubahan termin seperti berikut ini. Pada form ini, ketikkan nomor surat, tanggal surat, kemudian ketikkan perihal, dan upload file request perubahan termin, lalu klik simpan. Kemudian pada halaman list pembiayaan akan muncul perubahan status request menjadi permohonan pergantian. Selanjutnya, penyedia masuk pada menu login melalui akun penyedia, pilih menu manajemen pelaksanaan, lalu pilih submenu pembiayaan dan pembayaran, sampai muncul halaman list paket. Setelah itu, penyedia pilih list pembiayaan pada kolom aksi, maka akan muncul request permohonan pergantian oleh PPK pada kolom status request. Penyedia dapat mereview rincian dengan cara klik detail termin pada kolom aksi, setelah itu klik kembali. Kemudian kembali pada halaman list pembiayaan, klik respons pergantian pada kolom aksi, dan penyedia dapat mengunduh surat pengajuan perubahan termin yang diajukan oleh PPK. Apabila penyedia menyetujui request perubahan termin yang diajukan oleh PPK, maka langkah selanjutnya penyedia dapat melakukan perubahan termin dengan klik setuju dan klik simpan. Tetapi apabila penyedia tidak menyetujui perubahan tersebut, maka penyedia dapat mengajukan penolakan terkait request perubahan pembayaran termin yang diajukan oleh PPK dengan cara mengisi form. Pada form ini, penyedia mengisi nomor surat, mengisi tanggal surat, mengisi perihal surat penolakan request perubahan pembayaran termin, dan kemudian upload file penolakan request perubahan pembayaran termin, lalu klik simpan. Kemudian pada kolom status request akan terdapat keterangan permohonan pergantian ditolak penyedia. Selanjutnya, pada halaman list paket akun PPK, pilih list pembiayaan pada kolom aksi hingga muncul halaman list pembiayaan. Pada kolom status request akan muncul perubahan status, permohonan pergantian ditolak penyedia. Selanjutnya, pada kolom aksi, PPK dapat mengkonfirmasi penolakan pergantian dengan memilih Confirm Response Request. Kemudian, PPK dapat mengunduh surat penolakan request perubahan pembayaran termin yang diajukan oleh penyedia. Setelah itu, PPK melakukan persetujuan terkait surat penolakan request perubahan pembayaran termin. Apabila PPK menyetujui, artinya pembayaran termin tetap dan tidak terjadi perubahan. Namun, apabila PPK tidak menyetujui request pergantian pembayaran termin tersebut, maka pada kolom status request akan muncul perubahan status menjadi
tidak setuju hasil penolakan penyedia. Dan setelah itu, penyedia wajib untuk menginput data perubahan termin. Selanjutnya, pada halaman list paket akun penyedia, pilih list pembiayaan pada kolom aksi, maka akan muncul keterangan tidak setuju hasil penolakan penyedia pada kolom status request. Kemudian, penyedia dapat klik form input pergantian termin. Kemudian, input data perubahan termin pelaksanaan dengan cara isi nilai kontrak, isikan tahun, sumber dana, dan file pendukung. Lalu klik simpan. Maka, pada kolom status request akan muncul perubahan status menjadi proses persetujuan termin oleh PPK. Selanjutnya, pada halaman list paket akun PPK akan muncul perubahan status di kolom tahapan menjadi dokumen penawaran penyedia. Lalu, PPK melakukan konfirmasi dengan klik list pembiayaan pada kolom aksi. Sebelum melakukan konfirmasi, PPK wajib melakukan validasi dan memeriksa kelengkapan administrasi teknis dengan cara klik detail termin pada kolom aksi, cek persyaratan administrasi teknis yang diusulkan oleh penyedia. Apabila sudah sesuai, klik kembali. Kemudian, klik histori termin perubahan pada kolom aksi hingga muncul halaman list usulan termin. Untuk melihat detail usulan pergantian pembayaran termin, klik detail perubahan pada kolom aksi, lalu klik kembali untuk melakukan konfirmasi persetujuan hingga muncul halaman list usulan termin. Selanjutnya, klik confirm pada kolom aksi. Pilih setuju apabila PPK menyetujui pembayaran termin yang diajukan oleh penyedia, atau pilih tidak setuju apabila PPK tidak menyetujui perubahan pembayaran termin yang diajukan, sehingga penyedia harus mengajukan kembali perubahan pembayaran termin sampai dengan PPK menyetujui perubahan tersebut. Apabila PPK menyetujui perubahan, maka pada kolom status request akan muncul perubahan status menjadi disetujui. Apabila PPK ingin merubah besaran uang muka maupun uang termin, selanjutnya klik sub menu pembiayaan dan pembayaran hingga muncul halaman list paket. Lalu, klik list pembiayaan pada kolom aksi hingga muncul halaman list pembiayaan. Klik detail termin, klik tambah untuk mengisi form pembayaran termin. Kemudian, pada form ini, pilih uraian uang muka apabila ingin merubah besaran uang muka. Masukkan nilai kontrak, masukkan total pembayaran, tanggal pembayaran, serta unggah file pendukung lainnya. Setelah itu, klik simpan. Isian form pembayaran termin yang telah diinput akan otomatis muncul pada tabel seperti berikut ini. Apabila PPK ingin merubah besaran uang termin, maka selanjutnya klik tambah, lalu akan muncul form pembayaran termin. Pada form ini, pilih uraian termin apabila ingin merubah besaran termin. Masukkan total pembayaran, masukkan tanggal pembayaran, serta unggah file pendukung lainnya. Dan klik simpan. Isian form pembayaran termin yang telah diinput akan otomatis muncul pada tabel seperti berikut. Dengan demikian, data perubahan besaran uang muka dan termin akan tersimpan pada sistem. Setelah pergantian pembayaran termin disetujui, maka PPK perlu membuat adendum kontrak kepada penyedia dengan cara klik menu manajemen kontrak, pilih submenu dokumen pelaksanaan kontrak, dan pilih dokumen adendum kontrak.
Pada halaman list paket, pilih detail pada kolom aksi. Selanjutnya, pada halaman detail adendum kontrak, klik pembayaran. Pastikan data sesuai dan adanya perubahan pada kolom pembayaran. Selanjutnya, PPK membuat surat adendum kontrak dengan cara klik buat. Masukkan nomor adendum dan tanggal adendum. Apabila sudah sesuai, klik buat. Lalu secara otomatis, surat adendum akan terunduh dalam format Microsoft Word. Lalu, PPK dapat melakukan review terhadap surat yang terunduh tersebut. PPK dapat melakukan langkah perbaikan jika diperlukan. Apabila sudah sesuai, maka surat adendum dapat dicetak dan ditandatangani oleh PPK. Kemudian, di-scan dalam format PDF yang selanjutnya diunggah dengan cara klik upload, klik browse, kemudian pilih file surat adendum dengan format PDF, dan klik upload. Kemudian, pada halaman detail adendum kontrak, klik kirim. Klik ya apabila ingin menambahkan penerima, kemudian masukkan alamat email penerima yang dituju. Atau klik tidak apabila tidak ingin menambahkan penerima, lalu klik kirim.